Salam. Merdeka! 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 Sekali lagi yang lebih kuat, merdeka! Merdeka! Wih, mantap. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Memang kalau anak-anak Clement luar biasa. Hebat. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Luar biasa. Baik, hari ini kita happy. Hari ini kita bergembira karena kita tahu kita orang yang dimerdekakan. Amin. Baik, wih, luar biasa ya. Kalau aminnya pos, mereka putih, pos merah. Merah putih, bendera Indonesia. Kita orang-orang yang dibenarkan dan kita dimerdekakan. Amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati rasa syukur kami oleh kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kami tahu kami dimerdekakan pula dan kami bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah benar kami merdeka? Terima kasih Tuhan, persekutuan kami pada siang hari ini oleh karena kasih-Mu saja. The fruit of Spirit bersama dengan Panti Asuhan Mercy Clement menjadi bagian dari keluarga Allah yang akan dimerdekakan. Ketika kami mendengarkan sabda-Mu, Tuhan saja yang menaruhkan itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga di dalam damai sejahtera-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Allah kami yang hidup di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya. Buka Alkitab kita langsung saja cepat-cepat. Yohanes 8 ayat 36. Yang bisa buka Alkitabnya yang digital atau yang manual, tapi nggak mungkin ada yang bawa manual karena ini pasti bawa yang dari handphone. Yohanes 8 ayat 36. Kalau sudah temukan katakan amin. Amin. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 36. 1-2 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Tidak panjang-panjang ayatnya, tapi penjelasannya panjang. Kira-kira sampai jam 4 sore kayaknya nanti. Baru selesai. Enggak, tidak ya. Karena kita mau kita mau main games, siapa yang mau lomba? Wih, mantap. Saya juga mau. Nanti kita sama-sama lomba. Mudah-mudahan kalian kalah sama aku ya. Tidak. Baik. Kalau kita hidup yang lama itu masih di dalam ikatan dosa, seharusnya ikatan lama itu harus kita lepaskan supaya kita hidup baru dan kita menjadi orang yang merdeka. Iya. Tadi kan semangat kita bilang merdeka. Itu artinya kita harus tinggalkan kebiasaan lama. Amin. Sesungguhnya semua manusia dari sejak lahirnya di dalam kuasa dosa. Dosa itu mengikat pikiran dan tindakan kita sehingga kita sulit untuk hidup benar di hadapan Allah. Paulus bilang begini, sesungguhnya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu di Roma 8 ayat 23. Ikatan dosa itulah yang membuat kita egois. Siapa sini yang egois, nggak mau berbagi permainan sama temannya? Tidak ada. Mantap. Siapa di sini yang masih pemarah? Oke, pengakuan yang jujur. Siapa di sini yang masih suka iri hati? Gak suka dia lihat kawannya senang. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu namanya iri hati. Lebih bagus dia rugi daripada orang lain beruntung. Itu juga iri hati. Baik. Orang yang masih sombong ada. Orang yang sombong itu tahu bagaimana
dagunya ke atas, sehingga lubang hidungnya juga menghadap ke atas. Kalau hujan masuk baik, supaya kita tidak lagi terikat dengan ikatan dosa itu, kita harus dibebaskan dari dosa itu. Maka satu-satunya cara hanya taat kepada Allah. Katakan amin. Jadi kemerdekaan sejati itu bukan bebas melakukan apa yang kita mau, tetapi bebas dari kuasa dosa untuk melakukan apa yang Allah mau. Itu juga katakan amin. Kalau punya WA, tulis nanti di statusnya itu ya. Amin. Oke. Kedua, Kristus memberi kemerdekaan sejati. Kira-kira kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan sekarang ini udah yang keberapa? 80 banyak atau sedikit? 80 masih muda atau udah tua? Sudah masih anak-anak atau dewasa kalau 80? Dengar baik, dewasa itu ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, ingat, dewasa biologis. Dewasa biologis, kalau dia umur berapa kamu nak? 6. Siapa namamu nak? Siapa? Nando. Nando umur 6 tahun bisa angkat meja itu yang beratnya 20 kilo? Tidak bisa. 10 tahun lagi umur Nando berapa? 16. Nando bisa angkat meja yang 10 kilo? Itu dewasa biologis. Yang kedua, dewasa psikis. Apa itu dewasa psikis? Dewasa psikis adalah kalau umurnya 40 tahun, sedikit-sedikit masih tersinggung, sedikit-sedikit masih tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Itu namanya dewasa psikologis. Kalau orang yang sudah berusia, Bapak sekarang umur 57, tapi kalau umur 57 masih suka tersinggung, masih suka sakit hati sama temannya padahal tidak terlalu penting, itu belum belum dewasa. Yang ketiga, dewasa iman. Apa itu dewasa iman? Dewasa iman itu begini. Kalau misalnya si Nando, balik lagi si Nando, sampingnya lah dulu. Siapa namanya nak? Krishna. Kalau Krishna dikasih beban 10 kilo di pundaknya, bisa pikul. Tetapi sesudah umur 20 dikasih 20 kilo, bisa pikul. Sekarang begini, berat atau tidak berat, masih muda atau sudah tua, bukan beban itu yang menjadi pikiran dan konsentrasi kita, tetapi perubahan kita mensikapi itu. Supaya apa? Supaya ketika beban itu datang bagi kita, kita tidak bilang, Tuhan, kenapa beban ini masih ada? Persoalan boleh datang, tetapi hidup bersama Tuhan, persoalan itu bukan menjadi persoalan selama kita ada di dalam Tuhan. Amin. Itu dewasa iman. Baik, tadi yang keberapa? Yang kedua. Sekarang yang ketiga, hidup baru sebagai citra Kristus. Ketika kita percaya dan hidup di dalam Kristus, kita dipanggil untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hidup baru itu akan tampak di dalam perubahan karakter sehari-hari. Siapa yang mau hidup baru? Karena begini,
Kalau hidup baru itu hanya sekedar bilang, Tuhan, aku sudah hidup baru. Kalau perilakunya tidak berubah dari yang lama menjadi yang baru, itu bukan hidup baru. Dengar baik. Kalau hidup baru itu dari yang membenci menjadi mengasihi. Ingat, membenci itu sama dengan membunuh. 1 Yohanes 5 ayat 18 katakan apa? Siapa yang membenci saudaranya sama seperti seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Amin. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Jadi mulai dari sekarang jangan pernah benci. Nando pernah benci sama Tresna? Enggak. Tresna pernah benci sama Nando? Mantap. Siapa yang masih punya rasa benci sekarang kepada orang sesamanya? Ada yang masih dibenci? Benci ini mirip-mirip sama dendam. Kalau kulihat wajahnya semakin tidak damai sejahtera, itu bagian dari benci. Itu bagian dari dendam. Firman Tuhan katakan pembenci sama dengan pembunuh. Dia tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Amin. Beruntunglah kita bisa dengar firman yang tadi yang baru saya bilang itu hari ini. Karena ketika kita mati nanti, kita akan mendapatkan perasaan yang baru bahwa rupanya diharuskan untuk tidak membenci. Sesakit apapun perilaku orang kepada saya tidak boleh benci, tetapi harus mengasihi. Apa itu mengasihi? Saling menyayangi. Pakai bahasa Italia kan ini. Ayo, siapa lagi yang bisa jawab? Apa itu mengasihi? Apa itu? Saling memaafkan. Oke, bagus, mantap. Apa itu? Dino. Apa Dino? Saling menyayangi. Sudah tadi ya, sama, bagus. Saling membantu. Udah mantap. Apa lagi? Saling memarahi. Oh, saling memberi. Berarti kalau ada punya uang 5, boleh dikasih sama si Nando ini apa? Ya, kok jadi lebih banyak sama dia? Gitu ya. Dengar baik. Mengasihi, arti mengasihi atau kasih itu adalah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan berubah oleh kebencian. Amin. Rujukannya jelas. Yohanes 3 ayat 16. Ini pasti hafal ini. Semua pasti hafal. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena kasih Allah akan sehingga supaya apa? Tidak binasa melainkan beroleh. Dunia mengasihi Allah. Apakah Allah berhenti mengasihi dunia sekalipun dunia tidak mengasihi dia? Itulah kasih. Tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak berubah oleh kebencian. Dengar baik. Seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, 10 hukum Taurat, siapa yang hafal? 10 hukum Taurat, siapa yang hafal? Dikasih nanti hadiah satu tas besar. Siapa yang hafal? Ya, hafal aja tidak, apalagi lakukan. Dengar baik. Kejadian sampai Wahyu dan 10 hukum Taurat itu disimpulkan di dalam 2 kalimat yang Yesus ajarkan, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi siapa? Ya, tahu kan kalian? Berarti harus sudah hafal lalu kita semua. 2 kalimat itu disimpulkan Allah menjadi satu kata K-A-S.
beri kemuliaan bagi Tuhan. Supaya benarlah kita kasih mulai nanti dilakukan. Kalaupun kawannya yang menang main games tidak benci, tidak marah, malah kasih semangat. Iya, tepuk tangan. Merdeka. Iya, haleluya. Baik. Apalagi yang berubah ketika kita hidup baru dan menunjukkan citra Kristus. Yang dulunya pemarah sekarang menjadi peramah. Katakan amin. Masih suka marah-marah? Masih ada yang suka marah-marah? Mulai besok kita harus ramah. Ayo, supaya diuji keramahannya. Ibu-ibu besok masuk PWMI. Supaya tidak pemarah lagi masuk PWMI. Itu ujiannya. Baik, yang berikut. Dari yang serakah menjadi murah bagi berkah. Katakan amin. Udah tahu contohnya? Dari yang serakah menjadi murah memberi berkah. Jadi jangan ada lagi yang pelit-pelit. Amin. Yang pelit itu biasanya dosanya pun tak mau dikasih kalau diminta kawan. Itu orang pelit. Berbagi dosa pun dia tidak mau. Amin. Kalau di Kleman ada, di Mercy Kleman ada yang membagi dosa itu pun nggak mau. Anak-anak Kleman semua yang murah hati. Amin. Orang kos semua murah hati. Amin. Nggak semangat. Amin. Enggak lah. Kalau orang kos dia akan semakin bermurah hati kepada PDWMI, kepada BWMI, kepada majelis. Amin. Dan kepada semua orang, tidak mesti di situ saja ya. Kepada semua orang kita harus menjadi pemurah. Berikutnya, dari yang mementingkan diri sendiri menjadi rela melayani. Katakan amin. Kos sudah buktikan itu. Dari yang kita cuma untuk keperluan kau sendiri, sekarang sudah mau terjun di majelis. Katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu akan membuktikan kita seperti yang dibilang Pak Kornet tadi, dibilang adik Kornet tadi, blessed to be a blessing. Itu harus kita wujudkan. Orang akan lihat di mana batu dia, bahwa pos itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi kita jadi berkat bagi orang yang ada di sana. Katakan amin. Ini boleh dicatat, apalagi anak-anak muda boleh dicatat. Niat berubah itu baik, namun perilaku yang benar-benar berubah itu jauh lebih baik. Jadi kalau hanya sekedar harapannya itu belum berubah. Tapi kalau perilaku kita sudah berubah, itu baru namanya baik. Hidup baru di dalam Kristus bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi perubahan hati yang menghasilkan karakter seperti Kristus. Yang keempat, apa buah hidup yang benar? Hidup benar yang dimerdekakan dari dosa menghasilkan buah roh. Ayo, semua kos berdiri. Tunjukkan apa yang tertulis di punggungnya. Biar dibaca semua anak-anak panti asuhan. Hidup yang benar itu dimerdekakan dari dosa akan menghasilkan buah rohani. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayo semua sama membaca yang bahasa Indonesia. Itu bahasa apa itu di punggungnya? Bahasa Inggris. Ayo baca buah roh. Pasti saya yakin semua hafal. Baca
kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan jangan cuma ditulis di punggung saja, harus ditulis di dalam dan dilakukan lewat ucapan dan perbuatan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Kemerdekaan dari dosa bukan akhir perjalanan. Ingat baik. Kemerdekaan dari dosa bukan akhir perjalanan dan perjuangan seperti pahlawan kita, tetapi awal dari kehidupan yang berbuah bagi Allah. Amin. Sekarang langsung apa yang mau kita lakukan? Aplikasi yang lebih penting dari sekedar cakap-cakap. Kita bukan omon-omon. Dengar baik. Mengutamakan firman Tuhan setiap hari Minggu, mengutamakan firman Tuhan setiap hari sebagai pedoman hidup. Amin. Siapa yang tahu lagu ini? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, kuat, terang bagi jalanku. Di waktu dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, takkan ku takut, Engkau besertaku, bersamaku. Dapat kita bagi kaki, terang bagi apa? Terang bagi jalan. Amin. Yang kedua, berdoa dan berserah kepada kuasa Roh Kudus untuk mengalahkan apa? Kelemahan. Kita tak kuat, guys. Kalau mengandalkan apa yang kita bisa dan apa yang ada sama kita, kita nggak kuat, guys. Harus butuh dan harus serahkan diri sama Tuhan dengan tuntunan Rohnya yang kudus. Katakan amin. Amin. Siapa yang tiap hari berdoa? Berapa kali? Berapa lama? Berapa? 15 menit. Kurang. Siapa yang masih memelihara keintiman dengan Tuhan, itu baik kalau dilakukan lewat doa. Orang yang berdoa akan lupa dan tidak mau lagi berbuat dosa. Tetapi orang yang berdosa, dia akan lupa berdoa. Amin. Hidup di dalam doa. Yang ketiga, melatih diri di dalam kasih dengan tindakan nyata. Tadi mengampuni, ada yang menolong dan suka memberi, kemudian mengasihi. Iya, itu dia aplikasinya. Yang terakhir, menjadi saksi Kristus melalui karakter yang konsisten. Kalau kita sudah mengatakan bahwa kita orang yang berubah, harus konsisten dan tetap berubah. Karena apa? Orang lain akan melihat di dalam dirimu ada Yesus. Amin. Kalau kita bilang kita memenuhi karakter Kristus, jangan pernah berperilaku seperti yang tidak Tuhan inginkan. Amin. Karena kita sesungguhnya adalah gambar dan rupa Allah. Hidup yang dimerdekakan adalah hidup yang menjadi cerminan Kristus bagi
dunia. Siap untuk menjadi orang-orang yang mewarnai dunia dengan kebenaran. Oh, nggak ada yang siap, cuma satu orang. Siap mewarnai dunia dengan kebenaran. Merdeka! 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 Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Lewat pemahaman kami akan dimerdekakan, sehingga nyatalah kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan meninggalkan kebiasaan lama kami, karena kami tahu hidup kami adalah hidup yang baru, hidup yang dimerdekakan, hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan kami menunjukkan karakter Kristus di dalam diri kami. Di dalam dan demi nama Yesus, terpujilah Engkau Allah yang kekal, yang sudah memberkati kami lewat pemberitaan firman ini. Haleluya. Bersama kita katakan, amin.